A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Begini pertanyaannya Ustaz, banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan jumlah kasus positif yang disebarkan oleh gugus tugas COVID-19. Nah, mereka menyikapi bahwa jumlah tersebut merupakan rekayasa belaka yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini Ustaz, bagaimana Islam dalam menyikapi hal tersebut? Nah, sebenarnya Prof, kami lihat ada di slide beliau, tapi tidak sempat beliau terangkan tentang hati-hati dengan hoax, ya. Terutama dengan ide konspirasi ini, mungkin sedikit banyaknya ada mungkin benarnya, ya. Tapi kita juga, ya, taruhlah jumlah yang tepatnya itu tidak benar, ya, dalam artian jumlah yang positif tidak secara persis seperti itu. Namun kalau kita punya kepedulian di lingkungan kita, dan kita membuka mata kita dan hati kita, kita akan melihat begitu banyak korban-korban. Mungkin setiap kita sudah ada korban-korban dari kalangan keluarganya, dari kalangan tetangganya. Dan ya seandainya adalah satu konspirasi, ya pihak-pihak tenaga kesehatan, ya para dokter-dokter kita yang sudah berjihad, ya sudah bermujahadah menyelamatkan nyawa manusia. Ini satu jihad, ya. Allah mengatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang yang bisa menyelamatkan jiwa seseorang, maka seakan-akan dia menyelamatkan jiwa seluruh manusia. Ini satu perjuangan yang kita patut apresiasi, dukung dan doakan para tenaga-tenaga medis kita. Semoga mereka bisa bersabar, ya, apatah lagi dengan tuduhan-tuduhan kepada mereka di tengah-tengah perjuangan mereka, ya, yang juga tidak sedikit di antara mereka sudah jadi korban dengan wabah ini. Maka ya kita sudah melihat itu semuanya, sehingga seharusnya prasangka, dugaan yang belum juga bisa kita buktikan, kita kesampingkan, ya. Dalam Islam itu harus al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ada dugaan, ya. Tapi dugaan ini belum bisa kita buktikan juga. Lalu di depan kita sudah begitu yakin banyak korban. Maka ya apatah lagi seandainya ini teori 1-2 orang, seandainya fatwa 1-2 ulama, tapi ternyata tidak, ya, ini fatwa dari para ulama-ulama yang kita tidak ragukan keilmuan mereka, para ulama-ulama yang kita tidak ragukan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fatwa seluruh dunia, fatwa para ulama-ulama seluruh dunia, ya. Dan juga para pakar-pakar boleh dikata sepakat untuk itu. Sehingga ya kita katakan hukum asal kita perlu berhati-hati, dan jangan karena dugaan-dugaan konspirasi yang kita sebutkan itu lalu membuat kita meremehkan masalah ini sehingga kita bisa memberikan mudarat pada diri kita. Apatah lagi jika hoax yang kita sebarkan bisa memberikan mudarat, orang juga memudahkan persoalan sehingga kita bisa membinasakan orang lain tanpa kita sadari. Karena itu kami ingatkan, kita punya pandangan seperti itu, namun ternyata para ulama dan para pakar umumnya tidak mengatakan seperti itu. Ketika kita sadari tentang kapasitas kita, maka lebih baik kita diam, ya. Kami nasihatkan, kami sarankan kepada mereka yang masih meyakini hal yang seperti ini, yang tidak bisa juga yang justru bisa memberikan bahaya, maka seandainya Anda yakin seperti itu, maka diam saja, ya. Tidak usah diutarakan, apatah lagi bisa membuat terjadi keresahan di tengah umat, perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, yang justru akan bisa memberikan mudarat yang lebih banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim.